Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya di rumah? Yuk kita pakai jargon ya. Bagaimana kabarnya? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Hu, hu, joy. Oke, semuanya masih ingat ya jargonnya ya? Jangan sampai lupa, oke? Nah, pada pagi yang cerah ini, pagi yang indah ini, kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan bersama-sama pujikan, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini. Kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Berkati yang melayani dan seluruh teman-teman yang sekolah minggu online di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, semuanya sudah olahraga belum? Banyak yang belum olahraga ya. Kita akan memuji Tuhan sambil pakai gerakan biar berkeringat ya. Yang semangat ya, biar berkeringat, oke? Kita akan sama-sama pujikan
Satu pujian yang mengatakan, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Nah, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Ku daki, daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan satu pujian terlebih dahulu. Kita akan pujikan Ku Ingin Dengar Cerita tentang perbuatan Allah. Ku ingin dengar cerita
Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah memuliakan nama Engkau, dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mengerti tentang cerita firman Tuhan, dan berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penuh. Rumah itu sangat penuh. Yesus ada di rumah itu, mengajar dan menyembuhkan. Maka semua orang ingin melihat Dia. Beberapa orang membawa seorang teman yang lumpuh, tak bisa berjalan. Mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan dia. Maka mereka menggotong teman itu di atas tikar dan pergi ke rumah itu. Karena rumah itu penuh sesak, mereka tak bisa masuk. Mereka pun menggotong teman mereka yang lumpuh itu ke atap, lalu mulai membongkar atap rumah itu. Mereka membuat sebuah lubang di atap. Semua yang ada di rumah itu melihat ke atas dengan heran. Mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Mereka sangka Yesus akan menyembuhkan si lumpuh. Ternyata Yesus berkata padanya, "Dosa-dosamu sudah diampuni." Para pemimpin agama amat gusar. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, gerutu mereka. Mana yang lebih mudah? Tanya Yesus. Mengampuni dosa seseorang atau membuatnya berjalan? Agar kalian tahu bahwa aku punya kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa, aku akan menyembuhkan kakinya. Ambil tikarmu dan berjalanlah pulang, kata Yesus kepada orang lumpuh itu. Dan orang itu berjalan. Teman-temannya bersukaria, begitu juga semua orang. Kini rumah itu penuh dengan puji-pujian. Shalom adik-adik, kita sudah melihat video bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang digotong oleh 4 sahabatnya. Nah, video tadi menceritakan peran penting para sahabat yang membawa seorang lumpuh untuk disembuhkan oleh Yesus. Mereka berusaha keras supaya sahabat mereka memperoleh kesembuhan dan keselamatan. Tentu saja mereka pertama-tama percaya kepada Yesus bahwa Yesus peduli dan prihatin kepada orang-orang sakit.
Itulah sebabnya ketika melihat iman dan usaha mereka, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan orang lumpuh itu sembuh dan memuliakan Allah. Nah, Tuhan berkarya dan menyelamatkan semua orang. Ia mengenal setiap orang yang datang dan berharap kepada Tuhan. Ia pun berani untuk menyembuhkan serta menyelamatkan orang lumpuh dari sakit penyakit yang mereka alami. Iman yang tumbuh di dalam hati setiap orang akan menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Yesus menyembuhkan orang lumpuh karena iman kepadanya. Iman yang ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan nyata. Ia menyembuhkan fisik si lumpuh dengan firman-Nya. Yesus juga menyembuhkan si lumpuh secara rohani, yakni mengampuni dosa-dosa orang lumpuh itu. Nah, ada 3 hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari 4 sahabat orang lumpuh tadi, ya. Yang pertama adalah mereka memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Nah, orang lumpuh adalah gambaran dari keadaan orang-orang di sekitar kita, ya. Secara fisik mungkin orang-orang di sekitar kita tidak mengalami kelumpuhan, tetapi beberapa banyak orang di sekitar kita, bahkan mungkin orang yang memiliki kedekatan dengan kita, mungkin saudara kita, adik kita, teman-teman kita, sahabat kita, sesungguhnya sedang mengalami kelumpuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, kelumpuhan artinya apa? Entah itu kelumpuhan secara rohani, kelumpuhan secara jiwani, kelumpuhan secara materi, dan lain-lain, di mana mereka sesungguhnya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua yang dapat kita pelajari dari keempat orang yang menolong orang lumpuh tadi adalah mereka mengupayakan agar orang lain berjumpa dengan Tuhan Yesus, seperti orang lumpuh tadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain tentunya akan mendorong kita untuk melakukan tindakan nyata agar mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga mengalami pemulihan dan kesembuhan atas kelumpuhan mereka. 4 orang yang menjadi bahan perenungan kita pada kesempatan hari ini melakukan tindakan nyata. Mereka mengupayakan agar si lumpuh dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, ternyata untuk mewujudkan hal tersebut, mereka mengalami rintangan. Terlalu banyak orang yang berkerumun sampai-sampai mereka tidak lagi dapat masuk melalui pintu, karena begitu banyaknya orang pada waktu itu. Nah, tetapi mereka tidak mudah menyerah. Mereka terus mengupayakan agar si lumpuh dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka membawa orang lumpuh tersebut menaiki atap, membongkar atap rumah, serta menurunkan tilam di mana orang lumpuh itu berbaring tepat di hadapan Tuhan Yesus. Nah, mungkin kita tidak memiliki kekuatan untuk menggotong orang secara fisik, tetapi kita bisa menggotong mereka melalui doa-doa kita. Nah, untuk itu kita jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan perjumpaan kepada Tuhan Yesus, baik teman-teman kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah mereka memiliki iman, ya. Satu perkataan yang sangat menarik dari ayat yang kita baca tadi adalah, atau dari cerita tadi adalah, ketika Yesus melihat iman mereka. Ada iman yang terlihat nyata melalui tindakan nyata dan upaya yang tidak kenal menyerah agar orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat iman yang nyata melalui upaya dan doa kita untuk membawa orang lain berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka orang lumpuh yang kita gotong kepada Tuhan Yesus akan mengalami jamahan dan mujizat Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kita akan memuliakan Tuhan. Tetaplah berdoa bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, marilah kita selalu mengarahkan kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita, dan hidup kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan selalu bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, karena Tuhan terus melihat kita, terus menolong kita, dan terus menyertai
kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Dan biarlah ini boleh memberkati kami, dan kami semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.